Semua, kembali lagi bersama Miss Evanggi di sini. Kali ini kita akan belajar ke materi baru dengan judul Menghitung MR. Tahukah kamu apa itu MR? Ya, MR adalah massa atom relatif. Massa atom relatif menyatakan berat dari suatu senyawa. Kamu masih ingat kan bahwa senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Nah, jadi unsur yang bergabung dengan unsur yang lain akan membentuk senyawa. Dan senyawa itu bisa kita ukur dengan satuan tertentu yang kita sebut dia dengan SMA. SMA itu adalah singkatan dari satuan massa atom. Kamu tentu pernah berbelanja, bukan? Bayangkan ketika kamu membeli mie instan. Tentulah kamu akan membayarkan mie instan tersebut dari jumlah berapa mie instan tersebut kamu beli. Iya kan? Nah, bayangkan juga ketika kamu disuruh membeli satu karung beras dan kamu disuruh menghitung banyaknya butiran beras tersebut, lalu membayarkan beras tersebut berdasarkan jumlah butir berasnya. Sangat tidak praktis dan tentulah akan memakan waktu, bukan? Makanya ketika beli beras, kamu tidak disuruh membayarkannya sesuai dari jumlah butir beras tersebut, tapi bisa saja dalam satuan kilo, tabung, ya kan? Itu untuk mempermudahmu untuk melakukan transaksi. Perhatikan biji-biji jagung ini. Apakah menurutmu berat dari biji yang satu dengan biji yang lain memiliki berat yang sama? Ya, jawabannya tentulah tidak. Sama halnya seperti unsur. Unsur yang satu tentulah memiliki berat yang berbeda dengan unsur yang lainnya karena dipengaruhi oleh jumlah partikel proton, elektron, dan neutronnya. Nah, jadi untuk menyatakan satuan atau berat dari suatu unsur, kita sebutlah dia dengan AR. AR itu adalah massa atom relatif. Nah, ketika unsur bergabung dengan unsur yang lain, akan membentuk senyawa atau yang kita sebut dengan molekul. Maka untuk menyatakan berat dari molekul itu, kita sebut dia dengan MR. MR itu adalah massa molekul relatif. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah AR itu menyatakan berat dari unsur, sedangkan MR itu menyatakan berat dari senyawa. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan MR? Masih ingat kan ini gambar apa? Ini adalah sistem periodik unsur. Dari sinilah kamu bisa mencari berapa jumlah AR semua unsur. Miss akan ambil satu contoh dari SPU, misalnya unsur oksigen. Miss perbesar ya. Angka bagian kanan atas, nomor massa. Dan itulah yang biasa kita pakai untuk menentukan AR suatu unsur. Seperti yang kita lihat, angka di sana tertulis 15,994 dan biasanya dibulatkan menjadi 16. Maka kesimpulannya AR dari unsur O adalah 16. Kalau yang bagian kiri itu disebut nomor atom yang menandakan jumlah proton. Jangan terbalik ya, nomor massa itu jumlahnya lebih besar. Kita ambil satu contoh soal. Hitung massa molekul relatif senyawa H2SO4 jika diketahui ARH sama dengan 1, S sama dengan 32, ARO sama dengan 16. Nah, ingat, jika ada pertanyaan seperti ini, berarti yang ditanya itu adalah MR. MR itu kan massa molekul relatif. Nah, caranya adalah kita buat dulu MrH2SO4 sama dengan 2 kali ARH. Mengapa dikali 2? Karena jumlah atom H pada senyawa H2SO4 ada 2, ditambah 1 kali ARS karena jumlah atom S itu 1, ditambah 4 kali ARO karena pada senyawa H2SO4 jumlah O ada 4. Lalu kita substitusikan secara matematis, maka diperoleh hasilnya 2 ditambah 32 ditambah 64 sama dengan 98. Jadi ingat ya, bahwa MR juga dipengaruhi oleh jumlah atom dari suatu unsur. Oke, kita ambil contoh kedua. Hitung massa molekul relatif senyawa HCl. Jika diketahui ARH sama dengan 1, Cl sama dengan 35,5. Maka MrHCl sama dengan 1 kali ARH ditambah 1 kali ARCl. Maka diperoleh hasilnya nanti 36,5. Gampang bukan? Untuk latihanmu di rumah, coba kerjakan 3 soal berikut. Oke? Semangat, terima kasih sudah menonton.